Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu aktivitas hati di mana kaum muslimin sangat dianjurkan dan diarahkan supaya sifat ini dimiliki oleh kita sebagai seorang muslim. Ada satu sifat zuhud yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zahadatu fid dunya laisat bitahrimil halali wala idha'atil mal, walakinna az-zahadata fid dunya alla takuna bima fi yadayka awthaqa mimma fi yadayallah." Zuhud di dunia bukanlah mengharamkan yang halal dan bukan pula mengabaikan harta, melainkan zuhud di dunia adalah jangan sampai apa-apa yang ada di tanganmu lebih kuat keterikatannya dibandingkan apa-apa yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, zuhud terhadap dunia membuat kita ringan berjalan dan hati menjadi lapang. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, sikap zuhud terhadap dunia dapat mengistirahatkan hati dan badan. Sahabat, satu gambaran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan sifat zuhud ini, sehingga kemudian kita lihat bagaimana penjelasan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis lainnya. Sebagaimana hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Majah an Sahl bin Sa'din As-Sa'idi qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izhad fid dunya yuhibbukallahu wazhad fi ma fi aidin nas yuhibbukan nas. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'di, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku apa tentang perbuatan yang jika aku mengerjakan Allah dan manusia akan mencintaiku. Hadis ini kalau kita maknai sebagai sebuah peringatan dan sebagai sebuah kesempatan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa berkaitan dengan satu kalimat yang di dalam hadis ini seperti disampaikan, ya Rasulullah dullani ala amalin, wahai Rasulullah tunjukkan kepadaku pada perbuatan. Maksudnya adalah beritahukan kepadaku tentang amal, perbuatan, sikap dan perilaku. Syekh Atiyah bin Muhammad Salim radhiyallahu berkata, aku melihat dalam hadis ini berbagai ungkapan
yang menggambarkan orientasi dan tujuan hidup para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu jauh ke depan. Dia adalah seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang satu amal, bukan tentang bagaimana mendapatkan harta, menguasai jabatan dan kemewahan dunia, melainkan amal yang bisa dijadikan olehnya sebagai kecintaan bagi orang-orang atau manusia di dunia, dan kelak di akhirat menjadi kecintaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mahabbatullah adalah tujuannya. Demikianlah keadaan para sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melaksanakan setiap aktivitas mereka dengan tujuan untuk meraih mulianya mahabbatullah yang maha suci. Sehingga kemudian Syekh Shalih bin Abdul Aziz juga mengatakan, apa yang diminta oleh sahabat ini menyelisihi persangkaan sebagian orang kebanyakan, bahwa apa yang dilakukan di hati sudah cukup walaupun perbuatannya berbeda dengannya atau dengan hati. Namun cinta Allah Azza wa Jalla akan mendapatkan seorang hamba dengan amal hati dan amal badan fisik dari seorang hamba. Dari Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sahabat, kita lihat lanjutan hadis ini. Ada satu kalimat yang tertera dalam hadis ini, idza ana amiltuhu ahabbani Allah. Yang jika aku mengerjakan, Allah akan mencintaiku. Maksudnya, jika aku mengerjakan dan menunaikan perbuatan itu, dengannya dan karenanya membuat Allah Subhanahu wa taala mencintaiku. Begitu luar biasa. Baginda Rasul gambarkan tentang sesuatu yang kemudian menjadikan dirinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutannya wahabbaniyal nas, dan manusia akan mencintaiku. Maknanya adalah manusia atau orang-orang juga mencintaiku karena amal perbuatan itu. Dan inilah yang ideal. Amal manusia dapat menghasilkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus cinta manusia kepadanya. Itulah kemudian bagusnya amal yang dipilih oleh seorang sahabat tadi yang meminta penjelasan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya apa sih yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW tentang pertanyaan dari sahabat itu yang menjadikan dirinya akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia? Maka jawaban di dalam matan hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW ini adalah wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah engkau terhadap apa-apa yang dimiliki oleh manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Sahabat, begitulah cara baginda Rasulullah SAW memaparkan tentang sesuatu yang begitu ideal menurut kebanyakan manusia, tetapi sesungguhnya sifat itulah yang akan membawa dirinya menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai Allah dan dicintai oleh sesama manusia. Mudah-mudahan satu hadis yang sangat bermanfaat bagi kita, menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang zuhud untuk mendapatkan kehidupan di dunia bahagia dan kehidupan akhirat bahagia pula. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.